Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan dan penggunaan media pembelajaran bahasa BI, DI, dan MI. Sebelum kami menjelaskan, terutama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini kami ada dua orang. Yang pertama Nur Hidayati dan yang kedua Lutfiana Alfi. Yang pertama kami akan menjelaskan perencanaan dan pengembangan media pembelajaran BI, DI, MI. Dalam membuat perencanaan ini kita perlu disajikan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab sendiri. Misalnya, mengapa saya ingin membuat media ini? Apakah media ini ada kaitannya dengan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pula? Urutan dalam mengembangkan media pembelajaran BI itu yang pertama itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, kemudian merumuskan tujuan, mengembangkan alat pengukur keberhasilan, menuliskan naskah media, dan melakukan tes dan revisi. Dalam perencanaan ini dapat dibagikan menjadi 5. Yang pertama itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah kesenjangan antara kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diinginkan dengan kemampuan, keterampilan, dan sikap yang mereka miliki. Sebagai perancang media, kita harus dapat mengetahui pengetahuan atau keterampilan awal siswa sebelum mengikuti kegiatan instruksional. Suatu media akan dianggap terlalu mudah bagi siswa jika siswa tersebut telah memiliki sebagian besar pengetahuan atau keterampilan yang disajikan oleh media itu. Sebaliknya, akan dipandang terlalu sulit bagi siswa jika siswa belum memiliki kemampuan atau keterampilan persyaratan yang diperlukan siswa sebelum menggunakan media itu. Yang kedua itu perumusan tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tujuan dapat memberikan arah tindakan yang kita lakukan. Tujuan ini juga dapat dijadikan acuan ketika kita mengukur apakah tindakan kita betul atau salah, ataukah kita berhasil atau gagal. Kemudian yang ketiga, pengembangan materi pelajaran. Setelah tujuan ditetapkan, kita tentunya harus memikirkan bagaimana caranya supaya siswa memiliki kemampuan dan keterampilan seperti yang tertera dalam tujuan. Untuk dapat mengembangkan bahan yang mendukung tercapainya tujuan itu, tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya harus dianalisis lebih lanjut. Setelah proses penganalisisan diharapkan dapat ditemukan sub kemampuan dan sub-sub keterampilan yang sesuai dengan tujuan yang selanjutnya diidentifikasi. Dengan identifikasi akan diperoleh bahan pembelajaran yang lengkap untuk mencapai tujuan pembelajaran umum yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga itu pengembangan materi pembelajaran. Dalam setiap kegiatan pembelajaran perlu dikaji apakah tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan yang diharapkan. Maksudnya itu kan perlu di suatu alat pengukur tingkat keberhasilan siswa. Alat ukur maksudnya itu berupa tes tulis, penugasan, atau cek perilaku. Kemudian itu perancangan naskah media. Penyajian tersebut dapat disampaikan melalui media yang sesuai atau pilih. Agar materi dapat disampaikan melalui media tersebut, materi perlu dituangkan dalam tulisan atau gambar yang disebut naskah program media. Naskah program media itu kan bermacam-macam. Tiap-tiap jenis mempunyai bentuk naskah yang berbeda. Meskipun demikian, pada dasarnya masuk dalam naskah tersebut yaitu sebagai penuntut ketika kita memproduksi program media itu. Artinya, naskah tersebut menjadi penuntun kita dalam mengambil gambar dan merekam suara. Naskah tersebut berisi urutan gambar dan merekam suara. Naskah ini berisi urutan gambar dan grafik yang perlu diambil oleh kamera, serta bunyi dan suara yang harus direkam. Kemudian tes dan revisi. Sebelum naskah ditulis itu kan tentunya kita harus menuliskan triamet terlebih dahulu. Maksudnya tuh
tremet itu adalah uraian berbentuk esei yang menggambarkan alur penyajian kita. Dengan membaca tremet ini, kita akan dapat mempunyai gambaran tentang urutan visual yang akan tampak pada media dan narasi atau percakapan yang akan menyertai gambar itu. Bila musik dan efek suara akan digunakan, hal tersebut akan tergambar juga dalam tremetnya. Sebuah tremet yang baik selain memberikan gambaran tentang urutan, adegan juga memberikan gambaran suasana atau mood dari media itu. Tremet ini biasanya digunakan oleh pemesan naskah dalam mencari kesesuaian pendapat mengenai alur penyajian program media yang akan diproduksi. Setelah tremet disetujui, tremet tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan naskah selanjutnya. Kemudian, ragam, kelebihan, dan kekurangan media pembelajaran BI. Penggunaan media pembelajaran BI di SDMI ini yang disarankan di dalam buku kurikulum 2004 itu berupa buku-buku seperti pembelajaran yang diwajibkan, buku pembelajaran yang pernah dipakai yang masih sesuai, kemudian buku pelengkap, buku bacaan, buku rampai, kamus dan ensiklopedia. Media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik, radio, kaset, televisi. Kemudian video lingkungan itu alam, sosial, budaya, narasumber, pengalaman dan minat anak, cinta karya siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan gambar. Yang pertama itu kelebihan gambar. Yang pertama, gambar cukup murah dan tersedia cukup banyak. Kemudian yang kedua, dapat memberikan pengalaman bagi kelompok. Yang ketiga itu detik gambar memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dipelajari. Yang keempat, gambar dapat membantu menghindari dan membetulkan kesalahan konsep. Yang kelima, gambar dapat menimbulkan stimulus untuk belajar lebih lanjut seperti membaca dan meneliti. Yang keenam, gambar dapat membantu memfokuskan perhatian dan mengembangkan daya kritis. Yang ketujuh, gambar mudah dibuat dan diperagakan. Adapun kekurangan gambar, yang pertama, ukuran dan jarak sering berubah. Yang kedua, yang buram mengurangi ketepatan interpretasi. Yang ketiga, siswa tidak terlalu tahu bagaimana membaca gambar. Kemudian itu, saran penggunaan gambar atau buram ini ada banyak. Yang pertama itu memanfaatkan gambar-gambar yang dikumpulkan siswa dari majalah, koran. Gambar-gambar tersebut kemudian dikumpulkan oleh siswa pada kotak katalog gambar sesuai dengan jenis gambar. Latihan ini akan memberikan pengalaman bagi siswa untuk menyimpan dan memasang gambar, melatih siswa membaca gambar, dan siswa memiliki bahan laporan di kelas. Kemudian yang kedua itu siswa diminta menyusun gambar, kemudian disuruh bercerita. Latihan ini dapat mengembangkan kemampuan menyusun dan berkomunikasi. Yang ketiga, memperlihatkan kepada siswa gambar yang baru berupa objek atau tempat yang belum pernah dilihat. Digunakan teknik diskusi langsung atau discovery inquiry. Untuk mendeskripsikan apa yang mereka lihat, bentuklah dua kelompok. Buatlah permainan dengan 20 butir pertanyaan. Kelompok yang dapat mendeskripsikan dengan benar mendapatkan poin atau nilai. Kemudian yang keempat, untuk mengembangkan kemampuan menulis atau membaca informasi visual, tunjukkan gambar atau cetakan yang berisi banyak informasi visual. Kemudian siswa diminta menulis atau bercerita yang berisi deskripsi tentang hubungan orang-orang dan lingkungan di dalam gambar. Yang kelima, untuk menjelaskan urutan proses, sediakan foto-foto dengan tahap-tahap khusus. Yang ketujuh, guru dapat mengembangkan gambar yang berguna dan dengan kamera, terutama jika mengunjungi tempat-tempat yang menarik, guru dapat mengembangkannya untuk pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, ajaklah siswa mengembangkan cerita foto mereka sendiri dengan kamera sederhana. Yang kesembilan, adakah pekan atau bulan pameran di kelas? Ambillah gambar anak-anak sedang berpameran. Kemudian yang ke-10, ambillah gambar perkembangan emosi dan fisik siswa pada awal tahun dan akhir tahun pelajaran. Ajaklah siswa membandingkan, berikan stimulus agar mereka dapat menjelaskan bagaimana mereka tumbuh. Yang ke-11, rekamlah momen penting. Ke-12, buatlah montase foto atau gambar untuk mendukung topik belajar. Yang ke-13, tempatkan beberapa gambar dalam papan tempel. Siswa diminta menulis apa yang mereka pikirkan tentang isi gambar. Kembangkan imajinasi, berikan penekanan pada deskripsi gambar sekalipun tidak mutlak
benar.